Hai, saya Desi Ingrid, mahasiswi Universitas Pancabudi Medan, jurusan Manajemen Reguler, kelas 2 Reguler 2 AJS, mata kuliah Metode Kuantitatif dengan dosen Bapak Irfan Malai. Saat ini saya ingin memaparkan terkait dengan kondisi COVID-19 yang kalian juga pada tahu kan. Nah, apabila kita merasa stay at home, kita harus lihat kondisi yang saat ini juga di luaran sana. COVID-19 sejak Februari sampai dengan posisi Mei 2020, grafiknya itu naik terus. Mau tahu? Lihat ini. Jadi, pertama di Indonesia itu berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Kabarnya sih, pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta tanggal 14 Februari 2020. Jadi kita bantah lah itu ya, mitos Indonesia kebal corona pun patah. Saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus COVID-19. Cina sendiri melaporkan ke WHO mengenai adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan pada Desember 2019. Nah, saat ini kasus di Indonesia terus bertambah. Kita runut aja nih ya, satu persatu. Jadi, kasus pertama itu tadi di bulan Februari. Kemudian, kita runut per minggu. Ternyata hasilnya wow banget teman-teman. Makin lama makin naik. Nih gue punya data dari situs resmi covid19.go.id. Peta sebaran COVID-19 di Indonesia itu bisa tergambar sebagaimana grafik-grafik yang gue paparin saat ini ke lo semua. Jadi, sejak 23 Maret 2020, pemerintah Indonesia sudah mencatat jumlah kasus orang-orang yang positif virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia itu bertambah 65 kasus baru. Bayangin aja tuh, dari 2 jadi 65. Sehingga total hingga hari Senin 23 Maret 2020 ada sebanyak 579 kasus. Sementara yang meninggal bertambah 1 menjadi 49 orang dan sembuh juga bertambah 1 menjadi 30 orang. Sehingga total kasus kumulatif pada tanggal 23 Maret 2020 itu menjadi 579 kasus. Lanjut lagi di minggu berikutnya, 29 Maret 2020. Di rentang waktu itu, jumlah pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 1.155. Dari 65 jadi 1.155. Fantastis banget kan? Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 pasien dinyatakan sembuh dan 102 meninggal. Minggu berikutnya, di tanggal 31 Maret 2020, ini sangat-sangat menegangkan sekali teman-teman. Dari total tadi 1.155 naik drastis jadi 1.528. Yang sembuh 81 dan yang meninggal lebih banyak 136. Luar biasa sekali. Minggu berikutnya di tanggal 6 April 2020 lebih fantastis lagi, 2.491 orang sudah positif COVID-19 di Indonesia dan sudah tersebar di 32 provinsi. Sembuh baru 192 orang dan meninggal 209 orang. Di minggu berikutnya tanggal 13 April 2020 naik drastis menjadi 4.557 orang positif COVID-19 dan sembuh 380 orang. Meninggal masih lebih banyak daripada yang sembuh, 399 orang, dan sudah tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Seminggu berikutnya lagi naik lagi menjadi 6.760 orang pada tanggal 20 April 2020 sudah positif COVID-19 dan yang sembuh sudah naik menjadi 747 orang, lebih tinggi daripada jumlah orang yang meninggal yang mencapai 590 orang. Di tanggal 27 April 2020 naik 2.300 kasus dari yang sebelumnya.
menjadi 9.096 kasus yang positif COVID-19 di Indonesia, dan yang sembuh sudah naik drastis menjadi 1.151 kasus, dan yang meninggal 765 orang. Di minggu berikutnya lagi, tanggal 4 Mei 2020, kasus COVID-19 di Indonesia naik menjadi 11.587. Ini nggak begitu signifikan dibanding minggu-minggu sebelumnya. Dan yang jumlah sembuh sudah naik drastis menjadi 1.954 orang. Meninggal dunia di angka 864. Pada tanggal 10 Mei 2020, jumlah kasus COVID-19 berada pada angka 14.032 kasus positif di Indonesia yang tersebar di 373 kabupaten dan kota. Sementara yang sembuh sudah meningkat tajam menjadi 2.698 dan yang meninggal dunia 973 orang. Pada tanggal 17 Mei 2020, kasus COVID-19 naik menjadi 17.514 kasus, dan yang sembuh naik drastis menjadi 4.129 kasus dengan angka yang meninggal 1.148. Saat ini tenaga medis sudah tersebar di 387 kabupaten dan kota, sehingga sudah menjamin bahwasannya pasien-pasien yang positif dapat optimis sembuh dari COVID-19. Sementara angka meninggal juga tetap meningkat walaupun lebih tinggi angka meningkat yang sembuh dari COVID-19. Seminggu berikutnya, pada tanggal 19 Mei 2020, kasus COVID-19 naik nggak begitu tajam sih, di angka 18.496. Jadi kita pada hari ini cukup optimis COVID-19 di Indonesia dapat cenderung menurun ke depannya, karena angka sembuh sudah meningkat menjadi 4.467, meskipun angka yang meninggal juga meningkat menjadi 1.221. Berikut saya paparin satu-satu grafik-grafik yang terkonfirmasi dan dalam perawatan serta sembuh meninggal dunia sampai dengan angka posisi 19 Mei 2020. Jadi terkonfirmasi itu ada 18.496 kasus, dengan dalam perawatan itu dari total yang terkonfirmasi itu 69,2%, dan ini masih dari situs-situs resmi covid19.go.id. Paparan peta sebarannya itu masih di Jakarta sih, pusat epicentrum COVID di Indonesia, dengan jumlah kasus 6.059 kasus. Nah, itu mewakili 33,6% dari total kasus yang ada di Indonesia. Semuanya ada di Jakarta, dan nomor 2-nya itu di Jawa Timur dengan jumlah kasus 2.296 kasus, dengan total persentase itu 12,7% dari total kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Syukur sekali Sumatera Utara tidak termasuk dalam peta sebaran kasus per provinsi yang dalam urutan 10 besar. Mudah-mudahan Sumatera Utara COVID-19-nya kasusnya itu semakin menurun. Kita harap kesadaran masyarakat juga sangat optimis, tetap stay at home, lakukan apapun aktivitas di rumah. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah, karena kita harus optimis. COVID-19 ini harus selalu menurun perkembangannya setiap detik, setiap hari. Berharap agar grafik melandai dan sembuh seluruhnya dari COVID-19, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas seperti semula. Demikian paparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.